Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Masyaallah. Gimana kabarnya? Teman-teman. Alhamdulillah. Ada wajah baru nih. Alhamdulillah. Sibuk saat ini. Sibuk ya? Sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul lagi. Gimana kabar Sal? Sehat Sal? Alhamdulillah. Udah beres 15 motor? Hah? 15 motor yang nyangkut udah beres belum? Ya, itu sisa satu nih. Sisa satu, apa cuma dapat satu? Ala kulihal ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Rumus Rumah Musafir. Hari ini kita akan bahas tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja yang dibolehkan oleh syariat tidak berpuasa. Pastinya dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Terdapat perbedaan pendapat para ulama yang sangat panjang. Maka dalam kesempatan kali ini kita hanya menyampaikan sebagian kecil dari perbedaan pendapat itu. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan buat kita. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang berat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, sudah nggak sanggup ya, artinya dia sudah melalui tes medis nggak sanggup, kemudian maka bagi mereka adalah membayar fidyah, memberi makanan kepada satu orang miskin. Nah, kemudian di dalam hadis juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi ada asar, ya, asar tuh ini. Jika kita ragu apakah ucapan ini bisa disandarkan kepada Nabi atau tidak, maka yang terbaik itu ngomongnya adalah asar. Gitu. Tapi kalau kita yakin sebuah ucapan itu bisa dipulangkan pada Nabi, maka kita bilang hadis Nabi SAW. Kalau asar itu dipulangkan kepada para salaf, tidak sampai kepada Nabi. Jadi ada asar, apa namanya? Asar. Pakai asar. Ada asar. Aneh agak sariawan nih, jadi agak susah ngomongnya. Asar. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berkata, rukhisa li syaikhil kabiri an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sudah tua. Kemudian juga tua dan juga tidak mampu, karena ada orang tua yang mampu puasa. Oke. Maka di sini adalah intinya adalah patokannya adalah tua dan dia tidak mampu puasa. Maka syariat mengatakan, atau dalam asar Ibnu Abbas ini dia mengatakan yut'ima an kulli yaumin miskinan. Maka orang tua yang tipenya seperti ini, dia memberikan makan kepada orang miskin selama dia nggak puasa. Berapa hari dia nggak puasa? Sehari kasih, 2 hari berarti 2. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada, dan dia tidak perlu mengqada puasanya, dia tidak perlu mengqada puasanya. Cukup membayar tadi. Cukup bayar fidyah. Sama seperti orang hamil. Iya. Sebagaimana tadi kita sampaikan dalam masalah ini adalah masalah khilafiyah. Oke.
masalah khilafiyah yang berkepanjangan antara para ulama. Maka sebagaimana mukadimah tadi di awal, kita akan menyampaikan sedikit dari khilafiyah tersebut. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada pendapat yang lain. Oke? Di antara pendapat dalam masalah khilafiyah ini adalah para ulama membuat kaidah begini. Membuat kaidah, jika seseorang sakit atau seseorang tidak mampu untuk puasa dan tidak mampunya berkelanjutan, dalam artian berkelanjutan sesudah Ramadan juga nggak mampu. Jelas ya? Ya. Setelah Ramadan tuh nggak mampu, sama orang yang sakit setelah Ramadan juga sakit. Oke? Artinya memang di dalam Ramadan atau di luar Ramadan dia nggak bisa, karena kondisi fisiknya. Ya. Ya, kondisi fisiknya. Jelas ya? Antum bisa kebayang nggak? Itu memang keadaan. Memang keadaan dia nggak bisa puasa. Situasi dia. Dan ini melalui testimoni atau melalui observasi daripada kedokteran. Ini dia nggak bisa puasa nih, karena dia harus minum obat misalnya gitu ya. Jelas ya? Jelas. Sampai sini jelas. Nah, sebagian ulama berpendapat jika posisi manusia kayak begini, maka bagi mereka yang kondisinya kayak begini cukup fidyah tanpa ganti atau tanpa qadha. Karena kan nggak mungkin dia qadha. Ya. Jelas ya? Ya. Nggak mungkin dia mengqadha. Ya. Tapi kalau orang sakit, kemudian sakitnya itu bisa sembuh, artinya sembuh, ya sakit-sakit biasa yang akan sembuh, baik di bulan Ramadan itu atau sesudah Ramadan sembuh, maka dia qadha gitu. Artinya Sama. kalau sudah mengkodok nggak usah bayar fidyah. Iya, sebagian ulama begitu. Jadi sebagian ulama membuat kaidah seperti itu. Kalau dia mampu fisiknya akan kembali normal, maka dia nggak bayar fidyah, dia mengqadha, mengganti Nah, puasa yang dia tapi kan tinggalkan. saat itu dia belum tahu akan sembuh apa gimana gitu ya, Ustaz ya. Biasanya ketahuan. Kan gini, kayak misalkan kita punya orang tua yang sangat lanjut usianya, kita sudah cek medis gitu kan. Biasanya kan udah ketahuan ya. Pasti Sudah nggak bisa ketahuan nih. ini nggak bisa dia puasa. Oke, berarti dia fidyah Jadi terus. aja. Tapi kalau penyakit demam gitu kan, demam, pilek, ini sembuh nih, tidak ada vonis apa-apa dari dokter gitu kan. Artinya tidak tergantungan obat, Mengkodoknya. maka dia qadha, jelas ya? Jelas. Sama seperti orang yang safar gitu kan, ketika dia nggak puasa, maka dia bukan fidyah, Ya. Kodok ya. tapi dia qadha. Gitu, jelas ya? Tapi sekali lagi ini adalah sebagian sekecil dari pendapat ulama. Tentunya kita tidak menutup kemungkinan adanya pendapat-pendapat yang lain. Gitu. Tapi untuk yang termudah dipahami seperti ini. Ya, wanita hamil bagaimana? Wanita hamil kalau dia puasa, kalau dia nggak mampu puasa ya dia nanti ganti. Mengkodoknya. Iya. Terus kecuali dia hamil setiap tahun. Hamil nyusuin, jadi nggak ada liburnya. Sebagian ulama membolehkan dia mengqadha Membayar fidyah. fidyah. Kenapa? Karena nggak punya waktu lagi. Karena posisinya sama seperti Iya. orang yang nggak bisa puasa. Terus nggak bisa. Gitu. Tapi walaupun wanita hamil tetap harus melalui penelitian daripada dokter. Kira-kira kalau dia puasa membahayakan atau tidak buat dirinya atau buat si bayi. Karena apa? Karena kalau memang wanita hamil itu puasa membahayakan, tentu syariat berbicara langsung. Seperti orang yang sakit dengan orang yang safar. Tapi Allah tidak berbicara tentang wanita yang hamil, menunjukkan belum tentu puasa membahayakan si janin. Belum tentu gitu. Jelas ya? Jelas. Itu. Paham nggak, Sal? Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau antum nggak puasa, pilek batuk ganti nggak? Kodok. Qadha. Kecuali antum pilek batuknya nggak sembuh-sembuh. Permanen. Permanen. Gitu. Gitu. Ya COVID apa pilek? Covid pun bisa sembuh ya, Ustaz ya. Sembuh. Kalau sembuh berarti dia Kodok artinya. qadha. Gitu. Jelas ya?
Jelas. Dan batas waktu qada itu yang terakhir sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya. Itu batasnya tuh. Sampai ujung Syaban. berarti. Hah? Sampai itu ya. Sahabat. Saban. Oh iya. Aku dengarnya sahabat. Saban. Iya. Arti sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan harus sudah lunas gitu ya. Oke, jelas ya. Jelas. Mudah-mudahan manfaat nih. Ustaz, kalau Iya. seandainya tidak lunas tadi, di tahun depannya lagi Pak? Nah, ada lagi beda pendapat. Oh, itu benar-benar. Sebagian ulama berpendapat adanya iqab atau hukuman atas kelalaian. Kelalaiannya dia mengqadha dan dia juga fidyah. Oh. Gitu. Dia qadha dan fidyah. Fotonya tahun depannya lagi Iya. dan bayar fidyah Dan juga. fidyah. Sebagian ulama berpendapat Oh, begitu. Kenapa? Karena dia lalai Masuk nih. lalai ya. Gitu. Padahal udah dikasih waktu Waktu. kurang lebih setahun Iya. untuk mengganti puasa. Gantinya kan gampang. Iya, Senin Kamis saja diniatin. ya. Nggak bisa. Oh iya, ini wajib. Wah, iya, Oh, iya. cukup antum Qadha itu niat wajib. puasa qadha gitu. Dapat pahalanya 2 Ustaz ya. Satu aja. nggak bisa dua. Nah, Karena jadi kan gabung tadi soalnya. kenapa nggak bisa? Jadi wajib dan sunnah. Kok pinter sih Oh, antum. iya, kan langsung dia kasih tahu. Iya. Luar biasa. Kecuali Senin Kamis ketemu Iya. puasa Daud Iya. sama-sama sunnah gitu. Jelas ya Kak Jelas, Tono? jelas Ustaz. Sama itu Yaumul Bid ya. Ayamul Bid Ayamul Bid, gitu. Puasa roti enggak? Multi. Jelas ya? Yes, Ustaz. Oke, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz.